Rekan-rekan, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba mengupas berkenaan tenaga kerja pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri, di negara penempatan. Dan pekerja migran Indonesia ini dia tidak kembali ke Indonesia, tetapi dia memperpanjang, merenew kontrak semasa dia masih di negara penempatan. Itu artinya pekerja migran Indonesia ini dia memperpanjang kontrak di negara penempatan. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah berkenaan pelindungannya. Pelindungannya asuransi terhadap PMI yang diperpanjang kontraknya di luar negeri, tetapi dia tidak mendapatkan perlindungan oleh asuransi BPJS. Apa akibat hukum seperti ini? Mana perlindungan kalau sekiranya ini baik pemerintah terutama BPJS ataupun P3MI sendiri ataupun instansi terkait, misalkan mereka tidak diikut sertakan dengan asuransi perlindungan semasa pekerja migran ini memperpanjang kontraknya, yang mana pekerja ini masih di negara penempatan. Nah, kita tahu bahwa untuk memperpanjang kontrak dicontoh misal di negara Hong Kong, kita ingin memperpanjang kontrak di negara Hong Kong, tentu persyaratannya ada perjanjian kerja, ada paspor. Nah, tetapi di sini tentu kalau bicara tentang asuransi perlindungan terhadap PMI, memang itu di cover oleh negara Hong Kong, karena di situ memang insurannya yang biayai adalah majikan. Tetapi pertanyaan kita adalah di negara Hong Kong, kita bicara negara Hong Kong adalah jika terjadi kematian dengan kecelakaan kerja, nah itulah yang di cover oleh asuransi. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana kalau kematian meninggal di waktu bekerja migran ini sakit? Nah, kenapa itu tidak di cover? Kalau kita berpikir bahwa PMI ini bekerja adalah di rumah majikan, dia sakit karena apa? Nah, dia akan bekerja juga di rumah majikan. Nah, kenapa ini PMI tidak mendapatkan asuransi kematian meninggal dunia? Kenapa hanya mendapatkan kematian di dalam kecelakaan kerja? Ini apa tidak merugikan untuk PMI tersebut? Nah, inilah perlu dipikirkan oleh pemerintah, oleh kedua negara yang saling membutuhkan dan yang membutuhkan untuk bisa PMI tersebut terlindungi, tercover dengan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang ada di negara Hong Kong. Contohnya Hong Kong. Nah, bagaimana dengan BPJS kita, asuransi BPJS kita? Di BPJS juga ada asuransi jaminan kecelakaan kerja, ada asuransi jaminan kematian, ada juga asuransi jaminan hari tua. Nah, kita tahu bahwa sebelum PMI ini diberangkatkan, ditempatkan ke luar negeri, menjadi satu persyaratan wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 bahwa PMI itu wajib diikut pesertakan jaminan sosial untuk perlindungan PMI tersebut, karena itu juga diatur di undang-undang ataupun diatur di peraturan menteri berkenaan tentang jaminan sosial. Nah, pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana jika PMI itu memperpanjang kontrak di negara Hong Kong,
wajib tidak PMI tersebut mengikuti program peserta asuransi. Ini kalau tidak diasuransikan sangat rugi bagi pekerja migran Indonesia. Karena apa? Kita semua tidak kita inginkan bahwa setiap orang pekerja itu meninggal dunia di luar negeri. Tetapi ini adalah kewajiban melindungi seorang PMI adalah hak warga negara Indonesia. Nah, pertanyaan saya kembali bahwa bagaimana? Apa hukumnya? Apa sanksinya? Kalau PMI di negara penempatan renew kontraknya tidak diikut sertakan asuransi perlindungan. Sedangkan undang-undang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 83, di situ jika PTKN tidak memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di luar negeri, itu bisa diancam pidana 10 tahun, kurungan badan sampai 15 miliar. Nah, kita lihat dengan pasal 68. 68 sama. Jika PMI tidak memenuhi persyaratan, dan kita lihat di pasal 5 ayat B sama E di antara satunya bahwa PMI itu adalah wajib untuk diberi pelindungan jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Artinya wajib. Nah, itu sesuai perintah undang-undang. Nah, kita lihat dengan peraturan tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia nomor 18 tahun 2018. Nah, kalau kita melihat, ini saya bacakan biar lebih memahami, biar lebih biar lebih jelas. Nah, di sini kalau kita baca di pasal 44, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku bagi pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dan belum terdaftar sebagai peserta, wajib menjadi peserta program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Nah, itu artinya yang saya maknai bahwa mulai berlakunya peraturan nomor 18 tahun 2018 berkenaan jaminan sosial ini, nah, pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dan belum terdaftar sebagai peserta, wajib peserta menjadi program jaminan pekerja migran Indonesia. Nah, ini jelas pemahamannya, ya kan? Ini menurut pemahaman saya seperti itu, bahwa orang-orang yang PMI yang sudah di-renew itu wajib untuk mengikuti. Nah, tinggal bagaimana teknis pelaksanaannya. Itu adalah BPJS. Karena di pasal 42 juga BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia dapat bekerja sama dengan atasé ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan serta lembaga jaminan sosial di negara tujuan penempatan untuk perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia. Nah, ini bagaimana peran BPJS untuk menjalankan ini? Nah, jangan sampai peraturan nomor 18 2018 itu sudah dikeluarkan. Apakah ini sudah dijalankan oleh BPJS? Ini menjadi persoalan yang perlu ini
PMI dan P3MI perlu juga penjelasan berkenaan pasal 42. Nah, pasal 43 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kartu kepesertaan formulir dan teknis pelaksanaan pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya untuk perlindungan asuransi ini peran BPJS memang sangat besar. Apakah pasal 42 ini sudah dijalankan? Nah, ini pula perlu kejelasan dari BPJS, karena kalau anak renew kontrak itu tidak diikut sertakan serta jaminan sosial, ini kan sangat rugi bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, bagaimana cara teknisnya? Nah, tentu kalau kita teknis pembayaran, ini menurut pandangan saya, ya kan, kalau kita bicara dengan menurut ini, pasal dari pasal 5, peserta program jaminan sosial terdiri calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana. Nah, itu apa? Nah, yang bertanggung jawab adalah siapapun dia kalau sudah membuat perjanjian kerja, ya kan, diketahui oleh perusahaan, itulah yang bertanggung jawab yang menempatkan PMI di luar negeri, baik yang baru mau berangkat ataupun yang sudah bekerja di luar negeri yang diperbarui kontraknya. Nah, kalau kita melihat dari pasal 6, nah di sini ayat 3, dalam hal pendaftaran dilakukan oleh pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan atase ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan. Nah, di sini jelas peran BPJS dan peran atase. Nah, untuk memperpanjang renew kontrak PMI di negara penempatan, tentu BPJS ini sangat berperan. Bagaimana teknis pembayarannya, dan begitu juga bagaimana perannya P3MI. Nah, sesuai dengan pasal 6 ayat 2, dalam hal calon pekerja migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK. JKK itu adalah jenis kematian kecelakaan kerja, ya kira-kira seperti, dan JKM jenis kematian jenis kematian. Pelaksana penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga perannya PTMI punya peran memfasilitasi untuk pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, disinilah peran-peran yang sudah diatur di Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Nah, maka dari situ ini menjadi pertanyaan, apakah ini sudah dijalankan BPJS? Karena menurut aturan ini, pasal 44, saya ulangi sekali lagi, bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, bagi pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dan belum terdaftar sebagai peserta, wajib menjadi peserta program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Nah, ini jangan sampai peraturan menteri ini tidak dijalankan sesuai apa yang diinginkan. Nah, tentu dengan
penjelasan saya pada menurut baik yang saya baca melalui undang-undang dan peraturan, itu artinya PMI menurut pemikiran saya ini bahwa PMI yang diperpanjang kontraknya di luar negeri oleh P3MI menurut saya adalah menjadi suatu kewajiban baik PMI, baik P3MI, baik negara. Nah, ini teknisnya tentu kita berawal bahwa kenapa BPJS ataupun Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang baru mau ditempatkan di situ adalah yang memfasilitasi juga P3MI. Nah, kenapa tidak ada alasan juga kalau di luar negeri P3MI memfasilitasi juga untuk membantu pembayaran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PMI. Ini tidak ada alasan kalau ini belum ada aturannya, ini belum ada petunjuknya. Ini sebenarnya sudah ada. Nah, silakan. Memang setiap pembahasan pasal demi pasal tentu ada perdebatan. Itu hal-hal yang wajar saja. Hal-hal yang wajar di mana itu terjadi perdebatan. Nah, ini mari kita sama-sama meluruskan, memberi informasi kepada PMI, P3MI dan instansi yang terkait masalah jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia adalah yang kita bahas di sini adalah berkenaan jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang diperpanjang, yang baru renew kontrak di negara penempatan, bukan yang ada di Indonesia. Yang kita bahas adalah tenaga pekerja migran yang ada di negara penempatan yang diperpanjang kontraknya di negara penempatan berkenaan asuransi perlindungan bagi PMI untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Harus dipahami, kalau di luar negeri kita sudah paham bahwa memang di negara Hong Kong majikan yang membiayai asuransi terhadap PMI, tapi adalah asuransi kecelakaan kerja, bukan diakibatkan sakit meninggal dunia. Nah, kalau di BPJS kan ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Nah, rekan-rekanku, baik PMI dan P3MI, baik instansi yang terkait, mari kita telaah persoalan ini. Semoga PMI terlindungi. Itu adalah hak warga negara Indonesia yang harus kita lindungi bersama. Nah, karena di sini bagaimana BPJS yang punya peran besar di dalam, karena BPJS ini diatur oleh undang-undang, karena untuk saat ini yang berperan untuk melindungi pekerja migran Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dulu di waktu undang-undang tahun 2004 memang pihak swasta yang mengcover ataupun membiayai terjadi klaim-klaiman terhadap PMI adalah asuransi swasta, sekarang dialihkan kepada BPJS. Nah, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, baik PMI, baik P3MI, baik instansi yang terkait. Mudah-mudahan ini bisa membuat pencerahan bagi kita semua. Sebelumnya, kiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.